Di sini nomor satu, download AR Amazing application. Ini udah ada drive-nya. Kita download yang animal. Setelah selesai di-download, dia akan berbentuk zip. Lalu kemudian kita ekstrak all. Setelah itu kita buka yang AR Amazing Animal Play. More info, run anyway. Nah, di sini klik play. Lalu di sini belum ada apa-apa. Nah, kita klik hewannya. Kita pilih beruang. Nah, di sini banyak tools. Sini untuk pindah-pindahin posisinya. Bisa juga buat ngecilin. Bisa buat besarin. Setelah itu bisa juga rotate. Nah, di sini kita akan menambah 5 objek. Di sini udah ada beruang. Kita tambah badak. Wow, kita kecilin. Kita pindahin. Tambah lagi gajah. Kita kecilin. Ceritanya gajahnya lagi ngobrol nih sama badaknya. Lagi adu tanduk. Lalu tambah harimau. Lalu satu lagi zebra. Nah, itu untuk nomor 2 dan 3. Kalau untuk nomor 4, di sini ada capture ya. Nah, sini klik kamera. Ini untuk capture. Ini untuk video. Dan ini untuk mensensor si hewannya. Sini kita akan mengcapture. Sudah. Itu untuk nomor 2, 3, dan 4. Ini hasilnya. Sudah ada. Kemudian, nomor 5, answer AR Amazing Survey. Sini kita akan mengisi survei. Welcome University. Perempuan. Menarik secara estetika. Sangat setuju. Kualitas grafisnya terlihat nyata dan memuaskan. Sangat setuju. Efek visualnya mendukung pengalaman. Ya, warna dan desain elemennya mudah dikenali. Sangat setuju. Objek AR tampil dengan resolusi tinggi dan minim gangguan visual. Sangat setuju. Aplikasi AR berjalan lancar tanpa distraksi visual yang mengganggu. Kadang-kadang ya. Animasi AR bergerak dengan mulus sesuai dengan interaksi pengguna. Penggunaan cahaya dan bayangan pada objek AR terasa realistis. Sangat setuju. Antar muka pengguna UI pada aplikasi AR intuitif dan mendukung elemen visual dengan baik. Objek AR tetap terlihat jelas meskipun dibayangkan di berbagai latar belakang. Aplikasi AR membantu saya memahami informasi tentang topik yang disajikan. Konten edukasi yang disampaikan relevan dan informatif. AR mempermudah pembelajaran dengan cara yang menarik. Informasi yang disampaikan mudah diingat. Betul, penjelasan yang diberikan jelas dan terstruktur. Saya merasa lebih termotivasi untuk belajar. Menggunakan Fast Sejuk, AR membantu saya memahami konsep yang sulit dengan cara visualisasi. Materi edukasi pada aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aplikasi ini menyediakan pengetahuan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi AR ini mudah digunakan tanpa memerlukan panduan yang rumit. Sangat setuju. Respon aplikasi AR terhadap perintah saya cepat dan akurat. Saya merasa nyaman. Meningkatkan pengalaman saya. Mudah dipahami, alami, dan intuitif. Itu yang cukup untuk memenuhi kriteria saya. Menggunakan aplikasi membuat saya lebih tertarik untuk mengeksplorasi konten. Bekerja
dengan harapan dibanding aplikasi lain. Aplikasi lebih baik dibanding aplikasi lain. Ini membantu saya untuk membuat konten AR dengan mudah. Saya merasa kreatif saat menggunakan, ya, art yang intuitif. Saya dapat menyelesaikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan atau preferensi saya. Fleksibilitas yang cukup dalam mengembangkan AR. Memuaskan dan profesional. Cukup lengkap, banyak teknologi, menyenangkan. Hmm, Menyediakan ini ya sensornya. Submit. Nomor 5 selesai. Untuk native AR kamera, nomor 1 sampai 4. Sini klik kanan, lalu UI, lalu canvas. Kita ubah jadi scale with screen size. Ini 1920, ini 1080. Match-nya jadi 0,5. Setelah itu, di bagian kanvas, kita tambahkan drop down. Lalu kita perbesar. Lalu kita bikin script. Setelah itu kita copy paste. Setelah itu kita copy paste. Lalu masukkan teksnya. Setelah itu kita save. Kita ubah namanya sesuai yang ada di sini. Setelah itu kita masukkan scriptnya ke dropdown. Lalu kamera dropdown kita masukkan. Setelah itu kita akan membuat button. Kita bikin 2. Yang pertama on button. Yang kedua, yang kedua off button. Lalu kita perbesar. Kita atur posisinya. Lalu kita ubah namanya. Setelah itu kita atur dulu. Lalu kita tambahkan kita tambahkan stock image. Kita ganti jadi kamera display. Dan ini ganti jadi kamera dropdown. Setelah itu kita akan membuat script lagi. Kita copy paste yang ini. Kita save. Namanya harus sesuai.
Setelah itu kita masukkan scriptnya ke kamera display. Lalu ini masukin kamera display dan kamera drop down. Setelah itu kita akan buat button lagi. Namanya spawn button. Setelah itu, setelah itu kita akan buat setelah itu kita akan buat cube. Lalu kita perbesar. Kita kasih warna dulu. Di bagian on button, kita on click-nya tambahin. Lalu masukin kamera display. Ini start kamera. Lalu yang off button, kita masukin kamera display juga. Stop. Stop kamera. Setelah itu, kita bikin script empty. Tulisnya object spawn. Lalu kita letakkan di antara main kamera dan kanvas. Setelah itu, kita bikin script. Kita copy. Kita masukkan ke sini. Kita save. Balik lagi. Kita namainnya sesuai Zip Spawn Controller. Setelah itu kita letakkan di object spawn. Lalu kita masukkan objeknya itu cube. Dan kita bikin spawn point di kanvas. Empty spawn point. Setelah itu, di bagian spawn point-nya kita masukin spawn point. Lalu spawn button kita on click, masukin object spawn. Pilih spawn object. Ketika di play, lalu nyalain kameranya, akan muncul muka kita. Dan ketika dipencet button spawn, maka cube-nya akan muncul.
Untuk nomor 5, create transformation gizmo, position, rotate, and scale. Pilih asset, import package, custom package. Lalu pilih Zchill Gizmo Controller. Setelah itu import. Lalu saya masukkan di bagian gizmo side, di bagian tuh, di bagian gizmo sidebar ada tool default. Kita masukkan gizmo controller. Lalu functionnya change mouse transform. Ini kita ubah dulu jadi mouse transform. Lalu kita masukkan gizmo controller. Change mouse transform. Set transform, translate. Lalu yang rotate. Ubah set transform, rotate. Lalu yang scale. Set transform, scale. Setelah itu kita play. Lalu bagian cube-nya bisa di scale, perbesar, perkecil. Bisa juga dipindahin. Bisa rotate. Selanjutnya, create a simple QR code using any service. Kita buka. Kita akan memakai link Canvas. Kita pakai yang ini aja. Masukin linknya. Namanya AI. Education. Custom. Baru download. QR-nya sudah jadi. Selanjutnya, untuk nomor 2 sampai nomor 5. Di sini, kita akan membuat teks Mesh Pro. Lalu tulisannya
Setelah itu, kita bikin lagi. Legacy, text. Sini hasil. Lalu kita bikin scanner. Warnanya kita ganti. Kita buat script. Lalu kita copy paste. Kita save. Setelah itu kita masukkan ke scanner. Nah, di bagian scanner ini, kita masukkan scan barnya. Lalu di sini kita ganti. Setelah itu, kita akan mengimport Jetsil QR code. Setelah itu, di bagian script, kita ubah scriptnya. Kita copy paste.
Saya. Lalu kita masukkan scriptnya ke kamera display. Masukkan QR result text-nya. Lalu, lalu kita play. Kita scan. Maka hasilnya akan muncul di sini result. Setelah selesai di scan, kita copy paste linknya. Kita masukkan ke kamera display. Lalu bagian QR code detected event-nya kita tambah. Kita masukkan result. Salah, petunjuk. Lalu tim object, set active. Lalu kita tambah lagi. Aduh. Kita tambah lagi, kita masukkan scanner. Tim object, lalu set active. Kita coba lagi. Yang mana nanti si scan ini hilang, sama tulisan scan the QR code-nya hilang. Kita coba. Nah, hasilnya akan seperti itu. Berikutnya, sign up to Assember Edu Service. Kita akan buka. Lalu kita akan membuat project. Nah, setelah itu dia tambahkan yang 3D. Lalu kita pilih yang gratis. Di sini bisa di rotate si gajahnya. Bisa juga digedein. Aduh. Setelah itu kita terbitkan. Kita pilih thumbnail untuk thumbnailnya. Capture and save thumbnail. Lalu setelah itu kita publish. Nah, di sini ada QR code-nya. Kita bikin QR marker. Sini kita akan pindah ke kamera HP. Kita download dulu.
Setelah itu kita scan, view in 3D. Place it in your room. Lalu place AR content, maka akan muncul 3D objeknya. Untuk nomor 5, kita bagikan. Kita custom marker. Lalu kita penanda custom. Kita pilih gambarnya. Setelah itu kita apply. Lalu berikutnya, lalu berikut, lalu berikutnya, lalu kita unduh. Lalu ini hasil dari scan marker kita.